Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya teman-teman semuanya. Kali ini kita kembali ke mata kuliah praktikum algoritma dan kompleksitas. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang scanner dan string. Tetap di Java menggunakan NetBeans dan IDE. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah masukkan nilai dari keyboard. Jadi sebenarnya ada 3 cara kita bisa mendapatkan masukan nilai dari keyboard. Yang pertama adalah menggunakan kelas scanner, yang kedua menggunakan kelas bufferreader, dan yang ketiga adalah menggunakan GUI. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah menggunakan kelas scanner. Jadi scanner itu adalah untuk membaca inputan yang telah dimasukkan oleh user. Nah, kita dapat menggunakan objek Java yang namanya adalah scanner ya. Untuk menggunakannya, kita harus menyertakan pernyataan import untuk mengakses kelas java.util.scanner. Nah, ini nanti akan kita contohkan ya, atau akan kita coba pada NetBeans. Nah, selanjutnya adalah untuk cara inisialisasi scanner ya. Yang pertama kita akan memanggil objek scannernya, kemudian di sini ada in. Nah, in di sini itu adalah nama variabel ya. Jadi variabel ini digunakan untuk menerima masukan dari scannernya. Kemudian new scanner system in. Ingat ya, karena kita memanggil sebuah objek, maka kita harus menginisiasinya menggunakan keywordnya adalah new. Nah, setelah kita mendapatkan inputan dari user, selanjutnya adalah membaca string dari konsol atau membaca nilainya gitu ya. Contoh di sini string input sama dengan in.next. Nah, string di sini adalah tipe datanya string, kemudian input di sini sebagai variabelnya, kemudian sama dengan berarti kita akan memberikan nilai gitu ya. In.next di sini adalah kita mengambil dari nama variabel scanner yang sudah kita buat tadi. Nah, pada saat pembacaan nilai sebenarnya akan ada banyak ya. Contohnya tadi adalah penggunaan next. Nah, jika teman-teman nanti menggunakan NetBeans, seperti biasanya kita bisa menggunakan kontrol spasi untuk mengetahui apa saja sih sintaks yang dapat kita gunakan gitu ya. Nah, contohnya di sini ada next, kemudian ada next line, ada next big decimal, next big integer, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kegunaannya untuk apa gitu ya? Oke, saya bahas beberapa. Jadi yang pertama adalah untuk next, itu untuk mengambil satu kata. Nah, satu kata di sini maksudnya jika kita memasukkan beberapa kata atau beberapa angka gitu ya, maka jika kita menggunakan next, yang kita ambil adalah satu kata pertama. Jadi sebelum adanya tanda spasi. Jika dipisahkan dengan tanda spasi, maka yang diambil hanya kata pertamanya saja. Nah, berbeda lagi dengan penggunaan next line. Jika next line, kita akan mengambil satu baris penuh. Jadi misalnya pada saat kita memasukkan sebuah teks atau sebuah kata atau kalimat gitu ya, atau angka, maka yang diambil adalah satu baris penuhnya. Nah, selanjutnya adalah next boolean. Di sini mengambil satu bagian yang bernilai boolean. Jika kita menuliskan beberapa kata, kemudian ada nilai dari boolean, misalnya ada true atau false, nah maka yang diambil adalah yang bernilai boolean saja. Nah, selanjutnya next in, dia mengambil satu bagian yang bernilai integer. Jadi jika dalam satu kali penginputan kita menuliskan beberapa tipe data ya, misalnya ada integer, kemudian ada double gitu ya. Jika kita menggunakan next in, yang diambil adalah satu bagian yang bernilai integer saja. Dan seterusnya ya, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Nah, kita masuk ke tipe data reference. Jadi, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe data primitif. Nah, selanjutnya untuk tipe data reference, jadi tipe data ini didefinisikan ketika akan menginisiasi sebuah kelas menjadi objek.
Nah, nilai awalnya itu adalah 0. Kemudian untuk contoh instansiasi objeknya akan menjadi seperti ini. Jadi manusia ini adalah nama kelasnya, kemudian Adam ini adalah nama variabelnya, kemudian sama dengan new manusia, kemudian kita berikan nilainya adalah Adam gitu ya. Jadi ini contoh saja, nanti akan kita coba pada sesi percobaan di NetBeans. Selanjutnya kita akan membahas string. Jadi string itu adalah salah satu tipe data reference gitu ya. Jadi pada saat kita kemarin belajar tentang tipe data primitif, nah string ini tidak termasuk dalam tipe data tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya string ini adalah objek yang berisi urutan karakter atau char. Jadi char itu kemarin adalah tipe data primitif. Jadi misalnya huruf A, kemudian huruf B, kemudian angka 5. Nah, angka 5 di sini diambil karakternya ya, bukan angkanya atau nilainya. Nah, karena string itu adalah berisi urutan karakter, maka dari itu dia tipenya adalah reference atau objek. Kemudian pendeklarasian dan instansiasi string sama seperti variabel objek lainnya. Nah, namun ada perbedaan. Yang pertama, pada saat kita memakai atau membuat variabel string, kita tidak perlu menggunakan keyword new seperti di atas tadi pada saat kita akan menginstansiasi sebuah variabel objek. Kemudian selanjutnya nilainya adalah tetap. Jadi pada saat kita sudah satu kali melakukan instansiasi, maka nilainya akan bersifat final dan tidak bisa diubah. Nah, untuk lanjutan, jadi objek string dapat diartikan sebagai sekelompok karakter dalam satu lokasi memori. Jadi yang akan kita lihat nanti adalah lokasi memorinya gitu ya, karena kita akan mereferensi dari lokasi memori di mana dia berada. Kemudian string seperti array yang dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan string name titik leng kemudian min 1. Nah, apa itu ya string name titik leng? Kita nanti akan mempelajari juga yang ini. Kemudian, ada banyak cara berbeda untuk melakukan manipulasi string. Kalau untuk tipe data primitif kemarin, kita bisa menggunakan banyak operator gitu ya. Ada operator aritmatika, kemudian ada operator boolean, dan sebagainya. Nah, ada sedikit perbedaan untuk melakukan manipulasi string karena dia bukan tipe data primitif. Oke, kita lanjutkan dengan manipulasi string tadi. Jadi sebenarnya terdapat beberapa metode dari string yang akan sering kita gunakan. Nah, contoh yang pertama adalah metode leng ya. Metode leng ini digunakan untuk mengembalikan nilai berupa jumlah karakter dari string. Jadi, misalnya kita punya satu buah variabel, misalnya di sini adalah string gitu ya. String sama dengan, kemudian tanda petik 2, Dian. Nah, jika kita menggunakan metode string, maka dia akan mengembalikan nilai berupa jumlah karakternya. Nah, jumlah karakter dari string ini ada berapa? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi akan menghasilkan angkanya adalah 4. Nah, kemudian char add dalam kurung INTI. Dia akan mengembalikan nilai berupa karakter pada indeks yang ke I. Jadi intinya kalau kita ingin mengambil salah satu huruf dari string ini, maka kita bisa menggunakan metode char add. Nah, untuk teman-teman ketahui ya, karena di sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk string ini adalah kumpulan karakter gitu ya. Dia mempunyai indeks dan indeksnya dimulai dari 0. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di string ini, jika kita uraikan indeksnya, untuk huruf D ini, maka indeksnya adalah dimulai dari 0. Kemudian untuk I, indeksnya adalah 1. Untuk A, indeksnya adalah 2. Dan untuk N, indeksnya adalah 3. Jadi begitu ya. 3. Nah, kita lanjutkan dengan substring dalam kurung int start. Dia akan mengembalikan nilai berupa bagian dari string dari indeks awal start sampai akhir dari karakter string.
Jadi misalnya di sini kita menggunakan substring int startnya adalah 2 misalnya ya. Jika startnya kita berikan angka 2 di sini, maka yang akan ditampilkan itu adalah string dari indeks awalnya. Nah, indeks awalnya karena 2, berarti huruf A ini awalnya. Sampai dengan akhir, yaitu AN. Maka yang ditampilkan di sini adalah A dan N. Nah, berbeda lagi dengan yang selanjutnya, yakni substring, kemudian dalam kurung int start, int n, gitu ya. Dia akan mengembalikan nilai berupa bagian dari string dari indeks awal atau startnya ini tadi sampai akhir atau end indeks, tetapi tidak termasuk karakter dari indeks ke n-nya. Jadi misalnya substring dari int startnya adalah 1, kemudian int n-nya saya beri angka 2. Nah, kira-kira apa yang akan ditampilkan gitu ya? Oke, kita cek dari int startnya adalah 1. Maka int start dari string ini adalah huruf I. Kemudian int n-nya adalah di indeks yang kedua. Nah, apakah yang akan ditampilkan adalah IA? Nah, jawabannya adalah tidak gitu ya. Kenapa, Bu? Karena kita cek di sini tetapi tidak termasuk karakter dari indeks ke n-nya. Berarti A itu tidak termasuk pada bagian yang akan ditampilkan. Maka yang akan ditampilkan hanya huruf I saja. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah replace. Char old C, kemudian char new C. Jadi dia akan mengembalikan nilai string di mana telah dilakukan pertukaran karakter dari old C menjadi new C. Misalnya nih ya, huruf A ini akan kita ubah menjadi I. Nah, berarti kita menggunakan replace-nya adalah char old-nya, apa yang akan diubah adalah A, kemudian char new C-nya adalah I. Maka, nanti hasil yang akan ditampilkan menjadi D, I, I, N, gitu ya maksudnya replace. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang variabel, kemudian ada tipe data, selanjutnya adalah pengaksesan dari variabel tersebut. Nah, variabel ini akan mempunyai 3 cara pengaksesan yang berbeda. Yang pertama adalah lokal. Jadi, ketika kita mendeklarasikan di dalam sebuah metode atau blok tersendiri gitu ya. Jika kita mendeklarasikan variabel ini menjadi variabel lokal, maka pada saat kita menggunakan atau membuat metode atau membuat beberapa metode, maka dia hanya bisa digunakan pada salah satu metode atau blok saja. Nah, inilah yang dinamakan dengan variabel lokal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah instance atau global. Jadi, ketika dideklarasikan di dalam kelas atau global. Yang ketiga adalah kelas atau statik. Ketika dideklarasikan dengan kata kunci statik, jadi sebenarnya mirip dengan variabel instance atau global, namun dapat diakses langsung di luar kelas yang mendeklarasikannya tanpa kelasnya diinstansiasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh ya. Yang pertama adalah untuk contoh variabel lokal. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Pada sebuah public class ya, di sini ada public class namanya adalah latihan. Kemudian di dalam public class latihan ini akan mempunyai 2 buah metode. Mana sih Bu yang dinamakan metode gitu ya? Nah, teman-teman bisa cek di sini yang ada public static void di sini. Kemudian ditandai di sebelah kirinya ya, biasanya kalau di NetBeans akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah namanya satu blok method. Kemudian di bawahnya juga ada public void tampilan, di sini juga satu buah blok method. Jadi, yang dinamakan dengan variabel lokal pada saat kita mendeklarasikan variabel di dalam satu buah metode saja. Contohnya di sini, deklarasi variabel lokal, int angka sama dengan 5. Maka variabel angka ini hanya bisa dipanggil pada
metode tampilan saja. Nah, bisa nggak kalau misalnya saya akan memanggil variabel angka itu pada public void static main di sini? Nah, jawabannya adalah nggak bisa gitu ya. Karena dia dideklarasikan variabelnya adalah lokal di dalam metode tampilan saja. Contoh selanjutnya adalah untuk contoh variabel global. Sebenarnya hampir sama ya dengan yang tadi. Tetapi perbedaannya adalah jika sebelumnya deklarasi ada di dalam public void tampilan, nah kita ubah atau kita switch gitu ya. Jadi kita cut kemudian paste di sini di bawah dari public class latihan. Nah, di sini. Di sini adalah tempatnya kita akan mendeklarasikan variabel global. Jadi untuk int angka sama dengan 5 di sini, kita bisa memanggil pada metode yang lain. Nah, di mana gitu ya? Di sini public void tampilan misalnya. Nah, di sini ada int hasil sama dengan angka. Jadi angka ini sebenarnya mereferensi dari angka di sini gitu ya. Nah, dia kan sebenarnya sudah berbeda blok gitu ya. Tetapi tetap bisa dikenali karena kita mendeklarasikannya sebagai variabel global. Maka dari itu, pada metode public void tampilan, dia akan tetap dikenali. Nah, untuk contoh variabel yang lainnya akan kita bahas pada materi selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke NetBeans-nya ya untuk percobaan. Oke, kita kembali ke NetBeans-nya ya. Pertama kali kita akan coba menggunakan scanner. Nah, untuk menggunakan scanner, kita harus melakukan import Java util-nya. Nah, sebenarnya ada dua cara, yakni kita bisa melakukan import secara manual, atau jika teman-teman menggunakan NetBeans ya, ada cara cepatnya. Jadi, kita letakkan kursornya di sini, kemudian tuliskan beberapa bagian dari kata scanner, misalnya scan, kemudian gunakan kontrol spasi. Nah, di sini kita bisa memilih untuk yang Java util. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akan secara otomatis dia melakukan import pada Java util scanner. Sehingga kita tidak perlu melakukan import secara manual atau menuliskan secara manual di bawahnya package latihan. Oke ya, itu untuk cara cepatnya. Setelah kita mengimport untuk Java util scanner, selanjutnya kita akan meletakkan satu buah variabel. Misalnya tadi ada in ya, kemudian new, karena kita menginisiasi sebuah objek. New, kemudian scanner, dalam kurung, sistem, titik in. Nah, kita sudah punya satu buah variabel scanner ya. Selanjutnya saya akan mencontohkan kita akan mengambil data dari inputan user. Misalnya masukkan nama Anda di sini ya. Oke, kemudian kita akan ambil datanya menggunakan tipe data string, misalnya nama sama dengan in titik next. Kita coba untuk next yang pertama ya. Kemudian kita tampilkan dulu south, nama saya adalah sama dengan, kita ambil dari variabel nama. Kita jalankan. Nah, masukkan nama Anda, misalnya saya menuliskan Dian Wahyu. Kemudian enter ya. Oke, teman-teman bisa cek di sini nama saya adalah Dian. Jadi, pada saat kita menggunakan perintah next di sini, maka yang diambil adalah kata pertama dari inputan yang kita masukkan tadi ya. Jadi, jika sudah dipisahkan dengan tanda spasi, maka yang ditampilkan hanya kata awalnya saja.
Oke, kita ubah menjadi next yang lain ya. Next line misalnya di sini, enter. Kemudian kita running lagi. Dian Wahyu, enter. Oke, di sini yang ditampilkan nama saya adalah Dian Wahyu. Selanjutnya saya akan contohkan untuk menggunakan data primitif, misalnya int atau double gitu ya. Yang pertama, sort, masukkan angka sama dengan, kemudian int angka sama dengan adalah int titik. Nah, next di sini sudah disediakan ya, bukan next atau next line, tetapi lebih ke next byte, next int, dan next short. Berarti untuk tipe data int yang sudah kita sediakan tadi sebenarnya bisa kita ubah menjadi byte, int, dan short gitu ya. Dengan cara adalah casting. Oke, kemudian kita tampilkan sort angka yang dipilih adalah tanda plus, di sini angka, kemudian kita jalankan. Nah, masukkan angka di sini 5. Nah, angka yang dipilih adalah 5. Nah, bagaimana jika pada saat kita menentukan tipe datanya adalah integer atau menggunakan next int di sini ya. Kemudian kita memasukkan angkanya itu bukan integer gitu ya. Misalnya tipe data yang pecahan. Masukkan angka misalnya di sini 5,6. Nah, maka dia akan terjadi error di sini. Jadi hati-hati saat teman-teman menentukan tipe data yang akan digunakan dengan data yang diambil dari inputannya. Jika tidak, maka akan terjadi error seperti contoh ini tadi ya. Selanjutnya adalah untuk manipulasi string ya. Nah, di sini saya sediakan satu buah scanner. Kemudian kita akan mengambil seluruh datanya. Nah, ini menggunakan next line ya. Kemudian nama saya adalah, kita ambil dari variabel nama. Kemudian untuk manipulasi string yang pertama adalah menghitung jumlah karakter dengan menggunakan len-gth. Nah, penggunaannya adalah sistem out println jumlah karakter sama dengan, nah sebenarnya perintah yang kita gunakan adalah di sini ya, nama titik len-gth. Nah, nama ini diambil dari nama variabel dengan tipe datanya adalah string. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang kedua mengambil karakter pada indeks tertentu. Sistem out println karakter dengan indeks ke-6. Jadi yang kita ambil, jadi yang dihitung adalah indeksnya ya, hati-hati. Karena indeks itu dimulainya adalah dari 0, bukan dari 1. Jika kita akan mengambil karakter dengan indeks yang ke-6, caranya adalah nama, titik, char add, kemudian 6 ini sudah kita masukkan. Selanjutnya yang ketiga, mengambil karakter dari indeks kedua sampai dengan terakhir. Nah, fungsi yang kita gunakan adalah nama titik substring dimulai dari indeks kedua. Selanjutnya, mengambil karakter dari indeks kedua sampai dengan indeks yang ke-6. Nah, hampir sama penggunaannya, tetap menggunakan substring, tetapi untuk substring yang kedua di sini adalah ada indeks start dan ada indeks end-nya gitu ya. Yang kelima, mengubah atau replace karakter tertentu. Contoh di sini, mengubah karakter A menjadi karakter O. Menggunakan perintah nama titik replace. Nah, karena yang akan kita ubah adalah karakter, maka jangan lupa kita menggunakan tanda petik 2. Ya. Kalau kita jalankan akan menjadi seperti ini. Ini saya lebarkan dulu biar nanti terlihat. Jadi masukkan nama Anda, misalnya Dian Wahyu Ningsih. Saya enter. Nah, maka nama saya adalah Dian Wahyu Ningsih. Jumlah karakternya adalah 17. Kalau nggak percaya silakan dihitung gitu ya. Kemudian karakter dengan indeks ke-6 adalah A. Nah, kita cek di sini. Jadi ini awalnya adalah 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka indeks ke-6 adalah A. Selanjutnya untuk karakter dengan indeks kedua sampai dengan akhir
adalah dimulai dari An Wahyuningsih. Kemudian karakter dengan indeks ke-2 sampai indeks ke-6 adalah An kemudian W. Nah, kita cek ya, indeks keduanya ini adalah dari indeks 0, 0, 1, 2, maka A. Kemudian indeks ke-6, 3, 4, 5, 6. Hati-hati bahwa N indeks ini tidak akan ikut ditampilkan, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah replace ya, mengubah karakter A menjadi O, sehingga menjadi Diun Wahyuningsih gitu ya. Jadi semua huruf A pada variabel nama akan diubah menjadi karakter O. Nah, untuk tugasnya kali ini, silakan teman-teman membuat contoh untuk tipe-tipe dari variabel ya. Tadi ada variabel lokal, ada variabel global, dan variabel kelas. Nah, tugasnya adalah teman-teman bisa memberikan contoh terhadap 3 variabel tersebut dan berikan penjelasan menurut versi kalian sendiri. Jangan lupa direkam ya, nanti yang dikumpulkan di Google Classroom adalah hasil rekaman video Anda. Oke, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.